Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Gustina Kumala Dewi dengan NIM 2211011015. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk UAS saya yang berjudul Bukan Zamannya Membacking Pelaku Illegal Logging. Yang pertama yaitu definisi illegal logging. Illegal logging adalah praktik penebangan, pemungutan, pengangkutan, perdagangan kayu atau produk kayu yang melanggar hukum yang berlaku di suatu negara. Ini termasuk tindakan yang melanggar peraturan mengenai hak pemanfaatan hutan, ukuran pohon yang dapat ditebang, izin penebangan, izin pengangkutan kayu, dan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Illegal logging juga mencakup aktivitas seperti penebangan di kawasan konservasi yang dilindungi, pencurian kayu dari tanah adat, atau menggunakan dokumen palsu untuk melegitimasi kayu yang diperoleh secara ilegal. Praktik ini merugikan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, serta menghambat upaya pelestarian dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dampak illegal logging bagi lingkungan, yang pertama yaitu ketika hutan ditebang secara ilegal, keanekaragaman hayati terancam dan spesies-spesies tersebut dapat menghadapi risiko kepunahan. Yang kedua yaitu praktik illegal logging juga merusak struktur dan fungsi ekosistem hutan, mengakibatkan degradasi lahan dan kerusakan yang serius. Yang ketiga, illegal logging mengganggu siklus ekologis dan dengan menghilangkan tumbuhan yang menyimpan karbon, mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga terjadi pemanasan global. Yang keempat, hilangnya hutan yang melindungi daerah aliran sungai juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. Dan yang kelima yaitu illegal logging mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan yang dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dampaknya bagi ekonomi yang pertama yaitu negara kehilangan pendapatan dari pajak dan royalti yang seharusnya diperoleh dari industri kayu yang legal. Yang kedua, illegal logging sering kali memicu konflik sosial antara pihak yang terlibat dalam praktik ilegal dengan komunitas lokal atau suku adat yang memiliki hak tradisional atas hutan. Dan yang ketiga, illegal logging memperburuk kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Yang keempat, illegal logging menghambat investasi dalam sektor kehutanan yang legal dan berkelanjutan. Kaitan dengan konstitusi dan rule of law. Yang pertama, kaitan dengan konstitusi, yaitu suatu negara menyediakan kerangka hukum yang mendasari perlindungan terhadap sumber daya alam, termasuk hutan. Konstitusi dapat mengakui hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, serta memberikan landasan hukum untuk melindungi hutan dari eksploitasi ilegal. Konstitusi juga dapat menetapkan kewajiban bagi negara untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk hutan. Yang kaitan dengan rule of law, yaitu mencangkup prinsip-prinsip bahwa hukum harus diterapkan dengan adil, konsisten, dan transparan, tanpa terkecuali bagi siapapun. Dalam konteks illegal logging, rule of law diperlukan untuk menegakkan hukum yang melarang penebangan dan perdagangan kayu ilegal. Pemerintah harus memperlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku illegal logging, termasuk penegakan hukum yang efektif, pengadilan yang adil, dan sistem peradilan yang independen. Peran pemerintah yaitu untuk mengurangi terjadinya tindakan illegal logging. Yang pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan terkait penebangan hutan. Yang kedua, pemerintah harus memastikan bahwa proses perizinan penebangan hutan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga, pemerintah harus meningkatkan sistem pengawasan dan monitoring hutan yang efektif. Yang keempat, pemerintah harus mengadopsi undang-undang yang kuat dan efektif terkait penebangan hutan ilegal. Dan yang kelima, pemerintah harus melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dan pengelolaan hutan. Tindakan yang dapat dilakukan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi illegal logging yang pertama yaitu menggunakan produk kayu yang bersertifikat,
yaitu dengan memastikan kayu yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan berkelanjutan. Dan yang kedua, mendukung kebijakan hutan dan perlindungan hayati dengan mendukung kebijakan pemerintahan yang mendorong konservasi hutan alam, pembentukan taman nasional, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu melaporkan aktivitas illegal logging. Kita harus melaporkan aktivitas illegal logging kepada otoritas yang berwenang seperti pihak berwenang kehutanan, kepolisian, atau lembaga penegak hukum terkait. Yang keempat, mengedukasi dan meningkatkan kesadaran, yaitu dengan menggunakan media sosial dan platform online untuk berbagi informasi tentang illegal logging dan cara mengatasi masalah tersebut. Dan yang kelima yaitu mendukung organisasi dan LSM yang berfokus pada lingkungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tentang illegal logging adalah bahwa masalah ini memiliki dampak yang serius dan meluas secara global. Illegal logging menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial, kerugian ekonomi, dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Untuk mengatasi illegal logging, diperlukan tindakan yang komprehensif dan kolaboratif. Solusi yang diperlukan mencangkup penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran publik, pengembangan sertifikasi kayu yang dapat dilacak, pengembangan ekonomi berkelanjutan, kolaborasi internasional, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan hutan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.